Jadi kalau kita sama sekali nggak bergerak dan produktif, akhirnya kita akan diterjang juga sama yang lebih kreatif lagi. Di masa pandemi ini kalau kita diam akan semakin parah. Tiba-tiba kita dalam satu waktu satu frame gitu. Betul. Nah itu perlu penyesuaian, kalau yang nggak biasa juga ya itulah adaptasi otomatis. Produktif itu sebetulnya menghasilkan output yang positif lah. Oh, output positif itu belum tentu uang. Teman-teman, saya happy banget di acara podcast pertama saya, yang mana studio ini berbentuk mural, dilukis oleh seorang kreatif director dari Petak Umpet. Beliau juga seorang brand consultant. Saya kenalkan Mas Ito dari Jogja. Selamat sore. Ini lo kan sekarang stay di Jogja ya? Iya, di Jogja. Ya, jadi SMA lulus langsung ke Jogja. Langsung ke Jogja. Kuliah di sana. Di sana gimana nih? Maksudnya ini kan pandemi ya. Ya. Kadang orang kalah sama keadaan nih. Ya. Ada juga yang menang sama keadaan gitu. Nah, kita harusnya gimana nih? Ya. Apalagi pandemi ini kan juga meminimalkan pemasukan. Iya, jelas. Jadi gini, kalau di Jogja banyak seniman-seniman ya. Mungkin seniman itu ada seniman seni rupa, seniman musik, ada juga teater macam-macam. Pasti dampaknya terasa banget ya. Kalau di saya kan agensi kreatif di perusahaan namanya Petak Umpet, kebetulan saya kreatif direkturnya. Ya untuk mengatasi ini jelas kalau perusahaan jasa dampaknya banyak sekali, banyak yang order-order yang udah mulai jalan dulu awal-awal Maret tahun kemarin itu akhirnya dipending dan karena situasinya juga tidak memungkinkan sampai berakhir kapan, akhirnya order yang dipending itu pun tidak berkelanjutan dan akhirnya mulai akan membaik, tiba-tiba juga akhir melonjak lagi pandeminya. Akhirnya kita ya harus pandai-pandai memutar kegiatan kita agar tetap selalu kreatif. Makanya kalau saya di posisi kreatif director, karena mungkin secara pekerjaan volumenya nggak terlalu banyak, jadi ya masih bisa dihadapin sama tim lah. Tapi kalau sebelum pandemi kan deadline juga padat, kita juga sering meeting, brainstorming atau macam-macam ya. Akhirnya saya sebagai kreatif director juga sama teman saya juga banyak melakukan kreativitas yang kira-kira satu untuk berkegiatan, karena penting bagi orang kreatif kalau ada sesuatu yang hilang di hatinya untuk berkreativitas atau nggak membuat sesuatu strategi atau apapun itu sangat bermasalah. Makanya saya juga kerjasama sama teman membuat pot satunya, kerjasama dengan produsen sepatu mengilustrasikan satu sepatu. Teman-teman, Mas Ito ini dari SD udah ratusan loh sampai sekarang pialanya. Dari unyu-unyu udah punya piala dia. Ya dulu ya sering ikut lomba juara gitu. Ya akhirnya emang harus masuk sekolah yang seni rupa karena untuk belajar di dunia formal itu saya pikir kok nggak malas belajar gitu loh. Nggak pernah bisa, jadi buku itu rapi karena nggak pernah dibuka, nggak pernah ditulis. Jadi ya mungkin ya kalau nanti saya punya anak ya terserah bakatnya seperti apa, ya mungkin dari kecil udah disalurkan, jadi nggak usah dimasukin sekolah formal, jadi dia bisa berkembang itu. Dan alhamdulillah Jogja itu jadi tempat saya untuk beraktivitas berkesenian ya, karena sesuai dengan passion saya, intinya begitu, kira-kira gitu. Dan untuk melakukan aktivitas seni itu ya salah satunya jangan berhenti berkegiatan lah, apapun dilakukan, menggambar kayak apa atau membuat pot atau membuat yang berhubungan dengan kreativitas harus tetap disalurkan. Pokoknya ada output gitu ya? Ya ada output, syukur-syukur. Dan alhamdulillah sih udah ada yang menghasilkan. Pot juga udah mulai jalan, sepatu juga udah mulai agak kontrak, dan banyak lah yang saya bikin juga. Tapi kadang kan orang nggak pandemi aja nih ya, suka gini, gue ngapain ya, gue nggak punya modal. Nah, selalu pasti kaitannya dengan uang gitu ya, cash gitu. Tapi kan sebenarnya bisa
mengabsorb yang ada di dirinya ya. betul. Ya misalnya kalau tuh kayak perempuan mungkin bisa jahit ya, bisa bikin jilbab atau apa gitu. Tapi kadang untuk berkegiatan itu mungkin perlu komunitasnya kali ya. Maksudnya saling menguatkan gitu loh. Ya. Kalau lebih ke kolaborasi sebetulnya. Sekarang tuh emang konsep-konsep kolaborasi sangat penting. Jadi salah satu contoh itu yang saya melakukan ada dua pekerjaan itu sebenarnya semua kolaborasi. Mungkin tiga pekerjaan itu. Satu produsen, satu artis yang bisa menggambar, satu lagi dia penyedia tempat. Sebetulnya konsep kolaborasi ini menurut saya itu untuk pandemi ini penting. Jadi si produsen mencari artisannya gampang, tempat yang pemilik tempat itu juga mencarinya partnernya juga gampang. Walaupun secara finansial juga nanti profit itu dibagi tiga, tapi berkegiatan ini dan akhirnya menghasilkan sesuatu itu klimaksnya sebetulnya gitu. Jadi saling membutuhkan. Si artis juga butuh media untuk melakukan sesuatu, aktivitas bikin logonya, bikin desainnya, brandingnya, strategi kreatifnya, terusnya juga bikin strategi di medsosnya. Begitu juga si seniman itu juga menyalurkan ide kreativitasnya di medianya. Misalnya anggaplah ini contohnya pot sama sepatu, nah, misalnya gitu, atau enggak papan-papan display produk yang kira-kira mendukung untuk kegiatan aktivitas marketing. Nah, si produsen itu juga punya media, nih ada sepatu kosong nih, enaknya seperti apa sih menambah value, kira-kira value produk itu biar meningkat. Misalnya sepatu kosong karena kita gambar, akhirnya harga akan naik dan akhirnya orang tertarik untuk membeli situ, walaupun dengan tempat terbatas atau enggak jumlah terbatas. Tapi itu kan salah satu kegiatan. Akhirnya karena pandemi ini menciptakan sesuatu yang kira-kira ketidakpastian, akhirnya orang harus mencoba. Jadi kalau kita sama sekali nggak bergerak dan produktif, akhirnya kita akan diterjang juga sama yang lebih kreatif lagi. Dan yang paling penting sebenarnya di masa pandemi ini, kalau kita diam, ya akhirnya akan semakin parah sebetulnya. Jadi siapa yang mulai duluan, siapa yang mulai berkegiatan duluan, nanti kira-kira akan mendapatkan hasilnya setelah pandemi. Walaupun kita belum bisa ngukur pandemi itu selesainya kapan. Berarti istilahnya gini lah, siapa yang nanam sekarang nih setelah pandemi panen lah ya, insya Allah gitu ya, insya Allah panen gitu. Ya, karena kita mulai duluan. Ya, mulai duluan. Karena ya orang yang biasanya berenergi, berkreativitas, rutinitas tiba-tiba harus berhenti, akan tersiksa sebetulnya batinnya. Batinnya itu dalam arti, aduh aku harus ngapain nih ya, ngapain gitu. Dulu skemanya begini, schedule-nya begini, meeting segini, tiba-tiba nggak ada sama sekali, dan kita harus berbuat apa, itu yang penting. Dari meeting biasa menjadi Zoom aja itu kita perlu penyesuaian. Ya, penyesuaian. Ya kan? Ya. Entah berantah mana gitu, tiba-tiba kita dalam satu waktu satu frame gitu. Betul. Nah, itu perlu penyesuaian. Kalau yang nggak biasa juga kayaknya ya itulah adaptasi otomatis. Ya, sebetulnya itu menurut saya penting. Jadi jangan menurut saya sih jangan terus mengeluh lah. Karena manfaatkan yang potensi kita ada, linknya, kemampuan kita, source teman-teman kita, yuk kita membuat sesuatu, walaupun nanti hasil itu akan datang belakangan, tapi proses itu udah kita mulai. Ya, begitu. Kadang kan ada ya orang kelamaan vakum juga tiba-tiba jadi mindset itu ngeblok gitu loh, aduh ngapain lagi ya, kayaknya kayak udah mati gaya gitu kan. Iya itu ya, makanya mungkin yang apa yang kita lakukan sebelum pandemi itu sebenarnya nggak pernah kita sesali gitu loh. Jadi ada orang misalnya, wah tiap hari pulang malam kerja gini gitu, dan itu ternyata itu setelah pandemi itu jadi modal kita ternyata. Tiap hari kita main ke sono ke sini kita diskusi, kadang-kadang pulang malam atau enggak sore terima teman, akhirnya diskusi itu sebelum pandemi itu cuman hanya hasrat doang, punya ide nih gini, ntar tak bangun sendiri, tak coba sendirilah gini, ternyata nggak bisa, harus kerjasama. Harus kerjasama, dan itu sebenarnya udah mulai sebelum pandemi, cuman kurang teraktualisasikan ya, karena merasa mampu, wah gue mau tempat ada, skill gue punya, modal tapi kurang dikit lah,
Bisa besok cari-cari. keadaan sedang baik-baik aja. Sedang baik-baik saja. Tapi kalau lagi cepet gini, udah sama-sama hobi, orang bingung tuh. Orang bingung. Cuman berani nggak kita mengutarakan? Gue punya konsep gini. Nah, untuk bilang saya punya konsep itu kan harus punya latar belakang. Lu tuh pernah di advertising 25 tahun, lu pernah di EO selama 20 tahun juga. Ini lu punya produk, dia juragan punya produk bagus gini-gini, udah lama juga. Dan mereka saling mengenal kita. Ya udah kita mau ini, akhirnya sepakat kita jalan. Nah, gimana ceritanya kalau ada orang memulai usaha cuman copy paste, misalnya nih teman kita si Kus, ternyata Kus ini jalan nih jualan pot gitu kan, tiba-tiba Nanda nih, wah kayaknya garasi gua buat pot aja nih, tanpa perencanaan misalnya, atau tanpa hanya bahasa ininya hanya ngiler gitu ngeliat orang kok tiba-tiba lapaknya jalan gitu. Itu bisa begitu nggak? Apa ya kembali lagi tadi ke passion kita? Bisnis itu apa aja bisa. Cuman untuk menjalani kita punya passion nggak di situ. Ada teman saya sih, wah dia pengen bikin kafe, bikin biar kelihatan punya kafe. Padahal dia istilahnya operasionalnya tinggi, itu kan berat sebetulnya. Udah dia nggak suka, biar tanya ada aja, jadi kurang enak gitu. Nah kalau pot itu misalnya ada orang pengen, dia suka, tapi dia nggak ngerti ini kan bisa franchise. Aku ngambil di pot di tempat lo, gue punya garasi kosong misalnya, gue kasih harga, saya minta harga reseller, silahkan, gitu. Pilihan satu gitu. Kedua, dia nyari store sendiri, datang ke misalnya Purwakarta, ke Jogja, Kulakan, habis Kulakan dibawa ke Jakarta lagi dijual, bisa juga. Nah, tapi untuk memulai sesuatu bisnis kan ada namanya positioning ya, memposisikan produk itu mau seperti apa sih, apa cukup polosan dijual, apa bedanya dengan yang lain. Kita harus memberikan sesuatu yang berbeda lah dengan produk itu. Ngomong-ngomong bisnis nih Tok, gimana seumpama ada teman kita misalnya, tadinya benar-benar murni karyawan, pandemi, entah di PHK lah, entah karena putus kontrak lah, mau kerja juga mungkin belum ada kesempatan kerja sama orang gitu kan. Nah tiba-tiba terkondisikan harus bisa produktif tuh gimana coba caranya? Itu produktif itu sebetulnya menghasilkan output yang positif lah. Tapi belum tentu uang sih. Emang kalau menurut saya belum tentu uang. Ya, output positif itu belum tentu uang.